Hi everyone, welcome to Subtracks. Di video kali ini gue akan ngebahas serba-serbi tentang PTE, simulasi PTE atau struktur tes PTE, dan tips and tricksnya supaya kalian bisa dapetin skor yang tinggi, minimal 85. Oke, yang pertama adalah definisi PTE. Apa itu PTE? PTE intinya adalah tes bahasa Inggris yang hasilnya bisa digunakan untuk pendaftaran studi di berbagai macam universitas, institusi, maupun aplikasi imigrasi. Jadi memang hasilnya ini sudah diakui secara global dan internasional. Kalian tinggal cek aja apakah negara kalian atau universitas yang kalian tuju itu menerima PTE atau enggak. Contohnya yang menerima PTE itu ada di UK, New Zealand, Kanada, dan juga Australia. Nah, sekarang perbandingannya dengan IELTS. Gue akan membandingkan PTE Academic dan IELTS Academic, karena itu adalah dua tes bahasa Inggris yang pernah gue kerjakan. Dan dua-duanya sama-sama computer-based. Oke, yang pertama format tes. Untuk PTE sendiri, mereka hanya menyediakan satu jenis format, yaitu computer test, computer-based. Sementara di IELTS, kalian bisa memilih antara paper-based atau computer-based. Dan ingat kalau assessment untuk PTE itu dilakukan oleh AI dan manusia, sementara IELTS tahu aku tuh benar-benar di-assess oleh manusia. Nah, yang kedua adalah struktur soal. Sebenarnya sama, komponennya ada reading, writing, listening, dan juga speaking. Tapi beda ya soalnya tentu, karena kalau di PTE, kalian masih akan menemukan soal-soal yang menguji kemampuan grammar kalian, dan juga bahkan vocabulary kalian secara gamblang. Misalnya kalian ditanya, cabang ilmu kedokteran yang memberikan perawatan terhadap anak-anak dan juga remaja disebutnya apa ya? Jawabannya adalah pediatric. Nah, kalau kalian nggak tahu, ya of course, skor kalian akan 0. Lalu sistem penilaiannya sendiri di PTE itu dimulai dari 10 sampai 90, kalau IELTS mulai dari 0 sampai 9. Yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan dan kekurangannya menurut gue itu sama-sama punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Dan sama-sama challenging, itu tergantung dari kemampuan kalian sendiri. Kalau di IELTS misalnya kalian lebih cocok ngobrol langsung dengan native speaker, ya udah mendingan IELTS, karena di IELTS kalian akan diuji langsung oleh native speaker. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu jawabannya atau mau ngeles-ngeles sedikit tuh masih bisa gitu, karena yang dinilai adalah kalian ngerti nggak sih pertanyaan apa, dan kalau kalian diminta jawab, jawabannya tuh nyambung nggak sih sama pertanyaannya. Intinya kan begitu. Sebenarnya kalau di PTE kalian nggak tahu jawabannya, ya skornya bisa turun gitu, misalnya tadi kayak gue sebutin. Dan yang terakhir adalah hasil ujian dan biayanya. Biayanya sendiri mirip, PTE waktu itu gue bayar 3,7 juta, untuk IELTS gue bayar 3,5 juta. Dan hasil ujiannya yang computer based sama-sama 2-5 hari, sementara yang paper based itu sekitar 2 minggu. Nah, tapi di kasus gue sendiri, sejujurnya hasilnya jauh lebih cepat karena mungkin gue ngambil yang computer based, bahkan untuk PTE hasil tes gue itu keluar sekitar 10 jaman. Yes. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita bahas satu-satu struktur soal PTE, supaya kalian bisa dapetin skor yang tinggi cuma dalam satu kali percobaan. Ini adalah tampilan guruli.com yang aku akses melalui PC-ku. Seperti kalian lihat di sebelah kiri ada beberapa menu, mulai dari dashboard, practice, section test, mock test, pricing, vocab book, dan materials. Nah, bedanya practice, section test, dan mock test, ini menurut aku semuanya sangat-sangat bermanfaat. Kalau mock test ya simulasi ya. Intinya kalian akan mengerjakan soal PTE dari awal sampai akhir untuk semua section. Jadi benar-benar simulasi seperti ujian aslinya. Lalu ada section test. Section test itu adalah ujian untuk satu section aja, entah itu speaking, writing, reading, dan listening. Dan practice test itu adalah ujian untuk tiap-tiap section, entah itu speaking, writing, reading, dan listening, dan dibagi-bagi lagi tergantung tasknya. Kayak speaking kan ada berbagai macam soal ya, mulai dari read aloud sampai respond to a situation. Kalian bisa kerjakan dan latihan satu persatu. Tergantung bagian mana nih yang menurut kalian paling kurang atau kalian pingin kerjakan berkali-kali. Contohnya untuk bagian read aloud, ini akan ada soal dan kalian harus baca. Kalian dikasih waktu sekitar 35 detik dan setelah waktu preparationnya selesai, kalian harus baca. Nah, tipsnya adalah baca aja pelan-pelan, pastiin intonasinya benar, penekanannya benar, pronunciation-nya atau pelafalannya benar, jangan sampai ada kata yang kelewat. Dan jangan sampai ada keraguan-raguan, karena semuanya akan dinilai mulai dari konten, pronunciation, dan oral fluency. Kalau kalian ragu-ragu atau ada kata yang gak terucap atau kelewat,
itu akan mengurangi skor kalian. Nah, ini aku kasih contoh punya aku nih, overall score-nya perfect karena tidak ada content pronunciation atau oral fluency yang bermasalah. Yellow is considered the most optimistic color, yet surprisingly, people lose their tempers more often in yellow room. Ya, jadi pelan-pelan aja perhatiin ya kalau ada tanda titik ya udah berhenti. Kalau ada koma ya berhenti sebentar. Seperti itu. Lanjut ke bagian repeat sentence. Nah, repeat sentence ini menurut aku juga agak tricky karena sebagai orang Indonesia aja nih, kalau dites pakai bahasa Indonesia disuruh repeat sentence, pasti kita akhirnya ujung-ujungnya nge-repeat atau mengulangi kalimat tersebut menggunakan kata-kata kita sendiri. Nah, kalau bagian ini nggak bisa. Karena kalian harus benar-benar mengulangi kalimat yang disebutkan sesuai dengan urutan yang benar dan kata-katanya harus benar juga. Jadi kalau misalnya student, ya student. Kalau students pakai S belakangnya ya pakai S. Ini kita latihan coba ya. Often, the point of the advertisements is to raise awareness rather than give information. Di sini nilaiku 12,4/13. Karena ada salah pengucapan di often. Jadi kontennya turun, pronunciation-nya juga turun. Tapi kalau kalian dengar, Often, the point of the advertisements is to raise awareness rather than give information. sih, aku bacanya pede aja, lancar-lancar aja, tapi ada pronunciation yang salah. Jadi makanya oral fluency-nya nggak dikurangin. Lalu bagian describe image. Nah, describe image ini kalian dikasih waktu untuk menelaah soalnya sekitar 25 detik dan kalian akan dikasih waktu 40 detik aja untuk menjelaskan apa yang kalian lihat. Nah, ini penting banget untuk menggunakan template yang ada supaya mempermudah kalian. Yang paling penting adalah ada introduction. Ya, kita lihat aja contoh jawabannya. Ada introduction, ya kan? The bar chart shows the distribution of foliage segments by sheep type. Jadi introduction-nya kita kasih tahu ini tuh bar graph atau pie chart atau line graph atau image. Selanjutnya ini membahas tentang apa? Kalian bisa lihat di judulnya. Ini distribution of foliage segments per sheep type. Terus kalian akan jelaskan bagian-bagian yang paling mencolok dan paling penting aja. Misalnya kayak di sini cargo ships lead with about 3,500 en route segments, ya kan? Karena yang paling tinggi adalah cargo ships. Terus nanti kalian jelasin lagi bagian kedua, ketiga, dan yang terakhir harus ada conclusionnya atau kesimpulannya. Overall, en route segments dominate for all vessels. Sekarang kita bisa lihat di sini ada cargo ships, fishing vessel, passenger vessel, service ship, and then other ships. Itu yang paling tinggi memang adalah bagian en route yang warna hijau. Selanjutnya adalah retail lecture. Retail lecture, di sini kalian akan mendengarkan lecture macam-macam ya. Ada yang 1,5 menit, 2 menit, tergantung soalnya. Dan kalian akan punya waktu beberapa. It's a necessary step to have access to the food they need to thrive. Nah, di sini kalian punya waktu 10 detik untuk mempersiapkan. Dan punya waktu 40 detik untuk menjawab. Jadi gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Saranku adalah, saat kalian mendengarkan lecture-nya, kalian gunakan kertas yang sudah disediakan sama panitia untuk menulis poin-poinnya aja. Lalu gunakan template yang ada untuk menggabungkan semua kata-kata yang sudah kalian tulis. Misalnya dimulai dengan this lecture discusses tentang apa, misalnya sustainable farming. Lalu dilanjutkan dengan kata-kata seperti moreover, he mentioned, atau furthermore, he explained. Terus kalian bisa juga sebutin the highlights of the discussion adalah apa, dan terakhir in conclusion, to summarize, this discussion is about bla bla bla. Selanjutnya adalah answer short question. Nah, answer short question menurut aku ini juga cukup tricky, karena sejujurnya pertanyaannya macam-macam. Ada yang sulit, ada yang mudah, ada yang biasa aja. Even kadang pakai bahasa Indonesia aja, misalnya ditanyain, apa ya alat yang digunakan untuk melihat bintang di langit? Jawabannya adalah teleskop. Nah, walaupun kita bisa bahasa Indonesia, tapi kalau kita nggak tahu nama alat untuk melihat bintang di langit itu ada teleskop, ya nilai kita 0, karena jawabannya salah, ya kan? Jadi menurutku untuk bagian answer short question, ini adalah ya pasti, walaupun kalian nggak tahu, jawab aja. Dan menurutku yang paling penting juga adalah latihan soal sebanyak-banyaknya, supaya kalian familiar sama soal-soalnya, karena kemungkinan bisa jadi juga nih soalnya keluar nanti di simulasi. Jadi ini bukan cuma soal kalian ngerti bahasa Inggris atau enggak, tapi kalian juga tahu kata-kata yang spesifik
istilah-istilah spesifik dalam bahasa Inggris, mulai dari science, teknologi, matematika mungkin, atau general knowledge yang digunakan dalam bahasa Inggris. Ini kita kasih contohnya ya, answer short question. How many years are there in 2 centuries? Ini jawabannya 200, benar. Lanjut ke summarize group discussion. Summarize group discussion, ini hampir mirip sama retail lecture sifatnya. Intinya kalian harus menjelaskan kembali apa yang kalian dengarkan. 3 students debate whether students should begin career development activities in their first semester. I think career planning should absolutely start in the first year. Summarize group discussion-nya kira-kira 3 menit dan kalian akan dikasih waktu 10 detik untuk mempersiapkan jawaban kalian. Dan kalian akan dikasih waktu 2 menit untuk mengulang kembali atau merangkum group discussion antara 3 orang tersebut. Nah, ini ada sampel answer-nya. Yang pertama sama sebenarnya dengan jawaban-jawaban lainnya. Kita bisa pakai struktur atau template yang ada. Pertama pastinya adalah introduction. Intinya students itu lagi ngomongin tentang apa sih? Terus selanjutnya kita bisa jelasin satu persatu yang dikatakan oleh 3 orang tersebut. Misalnya si Ava, the first student, bicarain tentang apa, poinnya tentang apa. Dilanjutkan dengan Sam, Lily. Dan yang paling terakhir harus ada conclusion ya, karena biasanya di group discussion ini, ketiga orang tersebut akan berdebat akan suatu hal. Jadi ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tapi biasanya di akhir group discussion akan dijelaskan solusi atau penyelesaiannya seperti apa. Jadi gitu ya, kalian harus pakai template atau struktur yang jelas, yang flow-nya enak untuk dipahami, mulai dari introduction, dari paragraf 1, 2, dan 3, intinya apa yang dibicarakan dari tiap-tiap pembicara, dan yang terakhir adalah conclusion-nya, penyelesaian atau solusi apa yang mereka sepakati. Lalu yang terakhir adalah respond to a situation. You've been invited to speak on a student podcast where participants are asked to share their views on. Di sini kalian setelah mendengarkan pertanyaannya, kalian akan dikasih waktu 10 detik untuk mempersiapkan dan 40 detik untuk menjawab pertanyaannya. Nah, ini bisa dibikin cukup fleksibel. Kalian bisa bilang, "Hi, my name is Sabila." Nih, misalnya kayak gini, "Hi, I'm Ethan. I believe academic failure should absolutely be normalized as part of learning. It helps students build resilience and reflect on their weaknesses. For example, I failed my first statistic quiz last semester, but that motivated me to ask for help and improve, bla 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 bla." Jadi nggak usah terlalu kaku, jawab aja seperti seolah-olah kalian benar-benar ada situasi itu. Kalian bisa nyebutin nama, bahkan kalian bisa, misalnya kalian diminta untuk ngomong sama dosen kalian. Kalian bisa sebut aja, "Hai, Madam siapa, hai Madam Sartika, hai Madam Dewi," gitu. Bisa aja, walaupun di situ sebenarnya nggak ditulis nama madamnya siapa. Lanjut ke bagian writing. Nah, bagian writing ini kalian akan mendapatkan 2 jenis soal. Pertama, summarize written text, dan yang kedua adalah write essay. Summarize written text ini ada 2 soal, dan tiap-tiap soal dikasih waktu 10 menit untuk menjawabnya. Nah, untuk mendapatkan nilai yang tinggi, saranku adalah pertama, kalian baca of course lah ya, ini tentang apa. Terus kedua, pakai tanda baca yang benar, diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik. Ya. Dan ingat, summarize written text ini kalian cuma boleh nulis 1 kalimat aja, jadi jangan sampai ada 2 kalimat. Cukup 1 kalimat aja, berarti cuma ada 1 titik. Jangan sampai ada grammar yang salah dan typo yang salah, dan juga penulisan yang salah, typo. Nah, pastikan juga kalian mencakup kata-kata yang penting, poin-poin penting di sini. Hindari untuk menuliskan kembali atau mencaplok mentah-mentah kalimat yang ada, karena biasanya itu pasti tidak akan mencerminkan summarize written text yang benar. Dan kalian bisa langsung jawab aja, nggak usah pakai the summary, the text talks about, nggak, langsung aja jawab intinya apa. Ada ketentuan yang harus kalian perhatikan, selain tadi cuma ada 1 kalimat diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya adalah minimum kata. Katanya itu maksimal adalah 70 dan tidak kurang dari 5. Jadi sebaiknya kalian penuhilah
ketentuan kata-kata tersebut karena kalau melebihi 70 dan kurang dari 5 kata, itu akan mengurangi skor kalian. Oke? Yang terakhir adalah write essay. Nah, kalau write essay ini ada template juga yang bisa kalian ikutin. Sama seperti yang sudah aku sebutin, yang pasti harus ada introduction, ya kan? Misalnya kalian refresh aja pertanyaannya, lalu diikuti dengan inti jawaban kalian tuh apa. Misalnya opini kalian tentang healthy diet adalah setuju bahwa ini tuh lebih efektif. Terus nanti dilanjutkan dengan isinya. Body paragraf 1, body paragraf 2. Body paragraf 1 ya intinya kalian menjelaskan kenapa menurut kalian itu beneran lebih efektif. Ataupun sebaliknya, misalnya kalian merasa, oh enggak kok enggak lebih efektif. Terus dikasih juga sampel. Dan untuk body paragraf kedua juga dijelasin apa pendapat kalian tentang hal tersebut dan dikasih sampel yang kedua. Dan yang terakhir adalah conclusion. Kita bisa lihat community answers di sini ya. Wow, misalnya ini deh, yang nilainya lumayan tinggi ya. Kita lihat yang 20-26. Misalnya ini. Tuh, ya kan? Kita bisa lihat di sini ada introduction atau kalimat pembuka. Terus di sini ada body-nya. Dan yang terakhir adalah ada conclusion. Nah, untuk mendapatkan nilai yang bagus, pastinya selain tadi strukturnya udah benar, flow-nya benar, jangan sampai ada typo dan grammar yang salah. Karena itu benar-benar akan mengurangi skor kalian. Untuk jumlah katanya maksimal 300, minimum 200. Jadi jangan sampai lebih atau kurang dari ketentuan tersebut karena akan mempengaruhi skor kalian. Selanjutnya adalah reading. Ada fill in the blanks, multiple choice, choose multiple answer, reorder paragraph, fill in the blanks, ada multiple choice atau choose single answer. Nah, untuk fill in the blanks sebenarnya ada tips and tricks sendiri, walaupun yang benar adalah ya kalian harus sering baca, harus sering latihan, dan tahu dan paham betul mengenai grammar, karena ini ngaruh banget ke pengetahuan grammar kalian. Misalnya di sini, untuk fill in the blanks kalian bisa baca skimming aja, cepat aja, jangan terlalu kelamaan karena untuk bagian reading ini waktunya cuma sekitar 20-30 menit ya, dan itu bersifat continuously, jadi kalau kalian udah ngerjain fill in the blanks, kalian langsung klik next, itu kalian nggak bisa ke bagian sebelumnya aja. Misalnya Professor Warwick Couch, bla bla bla, the honorary degree of Doctor of Science. Berarti jawabannya adalah received, karena ini pasti lagi ngomongin past tense. Dan yang terakhir adalah he is also involved in a number of national and international committees overseeing the management of these telescopes. Blah blah blah. His own research activities. Professor Koch has worked to support young researchers and provide public comment. Ini intinya menjelaskan bahwa Professor Koch ini selain melakukan own research activities, dia juga membantu para peneliti muda dan menyediakan komentar publik terkait astronomi secara internasional. Berarti jawabannya adalah in addition to, karena dia ngomongin hal-hal apa lagi nih yang dia kerjakan selain on research activities. Ya, jawabannya benar semua. Lalu untuk multiple choice, choose multiple answers. Nah, ini adalah soal yang jawabannya itu lebih dari satu. Nah, kalian cukup jawab yang kalian yakin aja. Karena kalau kalian gak yakin dan akhirnya ternyata salah, itu akan mengurangi skor kalian, -1. Nah, caranya adalah kalian baca dulu soalnya apa, lalu kalian balik lagi ke soalnya, ke teksnya. Caranya adalah kalian baca per kalimat dulu. Kalau udah baca per kalimat kayak gini, kalian cocokin sama jawabannya. Ada nggak sih jawabannya di bagian sini, A, B, C, atau D? Gitu. Selanjutnya reorder paragraph. Nah, untuk reorder paragraph ini biasanya dimulai dengan kalimat yang general, diikuti dengan penjelasan-penjelasan, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, ini kalau kira-kira di bagian sini yang paling general apa? For example, ini another example. This process kayak lagu udah menjelaskan sesuatu. When it's mixed juga menjelaskan sesuatu. Nah, berarti harusnya yang a reaction dong, karena ini adalah kalimat yang general. Bisa diikuti dengan A, B, C, D, atau E. Nah, ini kalian harus membaca. Ini jawabannya C, A, E, B, D. Ya kan? Bisa kalian lihat dong.
Di sini a reaction that needs some type of energy. Ini kan kalimat general, dilanjutkan dengan example, terus penjelasan, example lagi, dan yang terakhir ada conclusion. Makanya jawabannya adalah sempurna. Itu bagian reorder paragraph. Selanjutnya adalah fill in the blanks, drag and drop. Untuk bagian fill in the blanks, ya kalian juga harus baca cepat, belajar untuk baca dan memahami teks secara cepat ya, karena ingat waktunya terbatas banget. Nah ini lagi ngomongin tahun, the nation bla bla bla, its first budget deficit in 16 years. Budget deficit, penurunan budget. Berarti pastinya itu konotasinya negatif dong. Bisa pakai suffered. Lalu bla 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 of a slump in the international diamond market. Jawabannya adalah because karena dia menjelaskan sesuatu. Karena of a slump in the international diamond market. Yet Botswana bla 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 one of the wealthiest. Nah, ini jawabannya adalah remains. Kenapa remains? Karena meskipun ada budget deficit, ya kan? Yet Botswana remains. Tetapi Botswana tetap menjadi the wealthiest, one of the wealthiest, salah satu negara terkaya dan terstable di Afrikan apa? Kontinen. Jadi ini memang kalian harus menerka-nerka. Nanti ada jawaban yang salah. Enjoy nggak dipakai, while enjoy juga nggak dipakai. Selanjutnya adalah multiple choice, choose single answer. Nah, untuk bagian ini agak berbeda sama yang more than one answer is correct. Jadi walaupun jawaban kalian salah, itu tidak akan dikurangi nilai. Approach-nya tetap sama, kalian baca dulu soalnya apa, lalu balik ke teksnya, dan baca dari kalimat per kalimat. Kalau satu kalimat selesai, langsung baca yang jawabannya, kira-kira ada nggak sih jawabannya di bagian sini. Yang terakhir adalah listening. Listening dibagi berbagai macam jenis ya, lumayan banyak nih, ada summarize spoken text. Technological nature. You may have heard this term. Ya, untuk summarize text, spoken text, itu kalian akan mendengarkan sebuah penjelasan dari seseorang. Waktunya mungkin sekitar 1,5 menit sampai 3 menit. Dan kalian akan punya waktu 10 menit untuk menuliskan kembali atau merangkum apa yang kalian dengar. Kalian bisa pakai approach yang sama seperti sebelumnya, yaitu adanya introduction, body paragraph, terus selanjutnya adalah kalimat penjelasan kedua, dan yang terakhir adalah conclusion. Ini contohnya. The speaker explores whether virtual nature scenes have the same calming effects as real ones. Ya kan, ini adalah kalimat pembukanya. Lalu penjelasannya. In study, participants facing real gardens recovered from stress faster than those viewing virtual ones. Terus dilanjutkan lagi dengan penjelasan kedua. Therefore, while technology can simulate nature, real views over greater psychological benefits. Dan yang terakhir adalah conclusion. This highlights the importance of genuine natural environments in promoting well-being. Di sini kalian lihat tidak ada typo sedikit pun dan tidak ada grammar yang salah. Waktu kalian cuma 10 menit, jadi gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa untuk sediakan waktu sekitar 3 menit untuk membaca kembali apa yang sudah kalian tulis dan koreksi jika ada kesalahan. Untuk listening, multiple choice, choose multiple answer, sama dengan yang bagian reading, kalian jawab aja yang kalian yakin, kalau tidak yakin tidak perlu dijawab karena itu akan mengurangi skor kalian. Nah, kalian akan punya waktu sekitar 8 detik sebelum audionya mulai, jadi baca dulu pertanyaannya dan jawabannya. Cara seperti itu akan memudahkan kalian untuk menerka-nerka sepertinya jawabannya seperti apa. Dan gunakanlah kertas yang disediakan oleh panitia supaya kalian bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Jadi kalian bisa, nggak mungkin ya kita bisa mengingat apa yang semua mereka katakan dalam 2 menit ini. Jadi gunakanlah kertas itu untuk menuliskan poin-poin yang penting dan dicocokkan dengan jawabannya. Selanjutnya adalah fill in the blanks, type in. Untuk bagian fill in the blanks ini, kalian cukup dengar audionya aja dan tulis kata-kata yang audionya katakan. Ini gampang banget menurut aku, jadi jangan sampai ada typo. You wake up in the middle of the night in a
strange hotel miles away from home. In a strange, Disoriented most disoriented. Tapi ingat ya, di ujian aslinya kalian nggak akan punya waktu untuk nge-pause atau ngulang, mundurin, majuin dan segala macamnya. Ini cuma contoh aja. Jadi pada saat kalian latihan seperti ini, biasakanlah seolah kalian seperti lagi ujian aslinya. Jadi jangan dibiasain untuk manjain diri, ngulangin atau mundurin dan segala macamnya. Dan biasakan sebelum kalian submit, sebelum kalian klik next, baca lagi jawaban kalian. Yang ini aja, bagian yang kalian tulis aja, apakah ada typo atau tidak. Karena kalau ada typo berarti ya skor kalian akan tidak dihitung alias 0. Lanjut ke bagian highlight correct summary. Di sini kan akan mendengarkan sebuah penjelasan dari seseorang juga. Waktunya bisa macam-macam, ada yang 2 menitan. Dan makanya sebelum kalian dengar audionya, kalian baca dulu kira-kira jawabannya apa aja, secara cepat aja. Lalu gunakanlah kertas. Gunakan kertas yang ada untuk menulis poin-poin yang kalian dengarkan. Lalu tinggal kalian sambungin aja kira-kira mana ya yang paling cocok dengan jawaban ini. Lalu bagian listening, multiple choice, dan choose a single answer. Jadi cuma ada jawaban satu yang benar. Kalian nggak perlu takut kalau jawaban kalian salah ya. Kalian nggak akan dapat skor, tapi kalau benar dapat skor. Nggak akan dikurangin nilainya kalau jawaban kalian salah. Sama seperti yang lain, gunakanlah waktu kalian sebelum audionya mulai untuk membaca soalnya dan jawabannya, dan tulis poin-poinnya di dalam kertas di atas kertas yang tersedia pada saat audionya berjalan, supaya kalian bisa mendapatkan jawaban yang paling tepat. Found only on fast swimmers. Sea mammals like whales and dolphins swim in a very fish-like way, except for one in Selanjutnya, select missing word. Select missing word, di sini kalian akan mendengarkan suatu audio. Kita langsung dengerin aja ya. In the 19th century, there were several periods as means of. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada audio sekitar 1 menit, dan nanti ada kata yang harus kalian pilih untuk menentukan jawaban yang paling cocok dan paling benar untuk melengkapi audio tersebut. Tugas utama kalian adalah kalian harus fokus. Dan sebelum audio mulai, ingat, selalulah baca pilihan kata-katanya. Jadi kalian udah bisa nerka nih, oh ini dia ngomongin ini, kira-kira kata selanjutnya apa ya? Setelah select missing word, kalian akan mengerjakan soal highlight incorrect words. Nah, untuk incorrect words ini juga gampang banget. Kalian tinggal dengerin aja audionya, dan highlight atau klik bagian yang menurut kalian salah. You've heard the old saying, denial ain't just a river in Egypt, and it's true. The Nile, as it turns out, is also a river on Titan, provided you squint and take a little creative license with your nomenclature. NASA's Cassini orbiter recently took some radar readings of the Saturnian moon Titan, and what Cassini spotted there was a river system that NASA likens to a miniature version of the Nile River on Earth. It's long and relatively straight, just like the real Nile. Nah, kira-kira seperti itu ya. Tuh, bagian arsitekturnya salah. Ini juga harus twisted. Dan yang terakhir adalah write from dictation. Nah, berdasarkan pengalaman aku, write from dictation ini waktu aku ujian di Aksa Tower, jujur keyboardnya tuh agak lama, agak lemot. Jadi apa yang aku tulis nggak langsung muncul di layar. Jadi aku akhirnya menggunakan kertas yang ada untuk menulis apa yang dimainkan oleh audio. Nah, setelah aku tulis di atas kertas, barulah aku tulis di kolomnya. The artists and conservative politicians follow their own rules in politics. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jawabannya seperti ini ya. The artists and conservative politicians follow their rules in politics. Jangan lupa ini ada politics pakai S, politicians pakai S. Jangan sampai ada yang salah, karena kalau salah mengurangi skor. Dan sequence-nya harus benar. Jadi habis the artists, lanjut and conservative politicians. Jangan sampai ketukar-tukar, karena itu akan dianggap salah. Gimana? Udah pusing sama jenis soalnya? Jangan pusing ya, karena kalau gue bisa dapat skor yang tinggi, kalian juga pasti bisa. Kuncinya adalah sering-sering latihan soal, pakai aplikasi yang menurut kalian cocok buat kalian. Kalau gue sendiri, gue cocok banget sama Guruli, karena dari user experience, menunya, feature-nya itu sangat-sangat jelas. Gue bisa cobain satu-satu jenis ujiannya,
Dan gue bisa tahu juga kira-kira gue kurangnya di bagian mana, konten kah, pronunciation kah, oral fluency kah. Jadi belajarnya juga jangan cuma latihan soal, tapi juga secara aktif. Cari tahu kekurangan kalian di mana, dan kalau kalian udah tahu kekurangan kalian di mana, disitulah yang harus kalian perbaiki. Dan yang kedua, menurut gue nanti pas kalian udah ujian, jangan lupa posisi mikrofonnya harus benar, yaitu tepat di mulut kalian, karena kalau terlalu tinggi yang kedengeran adalah hembusan nafas kalian, dan kalau terlalu bawah suaranya malah justru nggak kedengeran dengan jelas. Tapi tenang, nanti sebelum kalian mulai tesnya, kalian bisa kok ngecek dan ngetes sendiri nih suara kalian udah sejelas apa, dan kalian bisa adjust sampai suara yang kalian inginkan. Dan kalau kalian punya pertanyaan apapun itu tentang PTE, langsung aja drop your questions di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Bye-bye!